Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membaca Al-Qur'an surat Al-Maun dan memahami hukum bacaan mim sukun. Pada pembelajaran 1 kelas 5 semester 1. Baiklah, sebelum kita membahas pembelajaran kali ini, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama membaca surat Al-Maun dengan fasih, yang kedua menjelaskan hukum mim sukun, dan yang ketiga memberikan contoh hukum mim sukun. Baiklah, setelah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, pada bagian ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya disyariatkan dan disunahkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Maka dari itu, kita selaku orang Islam, selaku orang Muslim, disunatkan, disyariatkan untuk selalu membaca Al-Quran. Baiklah, pada bagian pertama kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Membaca Al-Quran tidak bisa seenaknya atau sesuka hati dan harus dengan ilmu tajwid, karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib dan sangat penting untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Maka dari itu, kita semua diharapkan untuk bisa mengetahui ilmu tajwid dan kaidah-kaidah Al-Quran untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu keterangan surat Al-Maun. Surat Al-Maun memiliki arti barang yang berguna, yang berjumlah 7 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Surat Al-Maun pula termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, dikarenakan surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah dan diturunkannya sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada bagian selanjutnya kita akan simak membaca surat Al-Maun dari adinda kita Muhammad Hadi Assegaf. Selamat mendengarkan. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. Setelah kita menyimak pembacaan dari Muhammad Hadi Assegaf, marilah kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun terbagi 3. Yang pertama idgham mutamattsilan, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Idgham mutamattsilan yaitu bertemunya huruf mim dengan mim, huruf mim sukun dengan mim, dan cara membacanya berdengung 2 harokat. Yang kedua ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu bertemunya huruf mim sukun dengan ba, dan cara membacanya menyamarkan mim sukun di bibir sambil didengungkan. Dan yang terakhir hukum mim sukun
yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu bertemunya mim sukun dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya dengan menyuarakan mim sukun dengan jelas. Jadi itulah beberapa bagian dan pengertian hukum mim sukun. Nah, pada bagian kali ini kita akan mempraktikkan contoh mim sukun. Di antara beberapa bagian hukum mim sukun yaitu ada 3 bagian. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang terakhir idhar syafawi. Kita akan satu persatu mempraktikkan bagaimana cara membaca idgham mutamatsilain. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'. Pada contoh ini yaitu mim mati atau mim sukun bertemu huruf mim. Jadi didengungkan 2 harokat. Yang kedua ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu ba. Tarmihim bihijarah. Mim mati bertemu ba, sama ini pula didengungkan. Yang ketiga yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi itu cara membacanya jelas, yaitu bertemunya mim sukun dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh hukum mim sukun bertemu dengan ain. Alladzina hum an salatihim. Jadi pada cara membaca idhar syafawi ini tidak ada dengung, jadi langsung melanjut ke kalimat berikutnya. Itulah contoh-contoh cara membaca mim sukun. Baiklah, pada bagian yang terakhir, yaitu setelah kita mempelajari apa yang kita pelajari tadi tentang membaca Al-Quran dan memahami hukum bacaan mim sukun, marilah kita tarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Yang pertama, membaca Al-Quran itu hukumnya disyariatkan dan disunahkan. Kedua, mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib. Yang ketiga, surat Al-Ma'un artinya barang yang berguna, berjumlah 7 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Quraisy dan termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Yang keempat, hukum bacaan mim sukun terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, idgham mutamatsilain, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Idgham mutamatsilain yaitu bertemunya mim sukun dengan huruf mim dan cara membacanya didengungkan. Ikhfa syafawi yaitu bertemunya mim sukun dengan huruf ba dan membacanya disamarkan. Dan yang terakhir idhar syafawi, yaitu itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana dan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.